Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran bi jami'i mahamidihi kullihi ma'alimna minha wa ma lam na'lam. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh wa lam yattakhiz waladan wa lam yakun lahu syarikun fil mulk wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Jemaah tarawih yang dimuliakan Allah, kembali kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ketiga ini alhamdulillah keimanan kita insyaallah masih terus mendaki. Ibaratnya kita naik ke suatu lembah atau bukit, maka ini baru perjalanan hari ketiga, yang mana perjalanan akan memakan waktu kurang lebih 30 hari. Jadi tentu persiapan mentalitas kita masih semangat insyaallah, dan terus akan semangat karena puasa Ramadan ini adalah puasa untuk memuliakan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedatangan bulan suci Ramadan tiada lain adalah untuk mengangkat harkat orang-orang yang beriman. Mari kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang-orang yang berpuasa dan menjalankan Ramadan. Kita kembali kepada surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam ayat ini adalah mengandung panggilan, dan an-nida ini dengan ya ayyuha ini adalah panggilan untuk memanggil orang-orang yang disayang. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang mukmin terlebih dahulu itu meresap keimanannya di dalam hati baru dipanggil. Ya. Dituntun menjadi orang yang beriman baru dipanggil. Dan ibadah puasa ini diwajibkan pada tahun ketiga Hijriah. Jadi tidak langsung begitu turunnya ayat langsung disuruh puasa, tidak begitu, ya. Selama masa periode Makkah belum ada perintah untuk berpuasa. Ramadan belum ditentukan. Hijrah Nabi pada tahun pertama belum, tahun kedua belum. Tapi tahun ketiga apa yang terjadi? Umat Islam sudah teguh keimanannya. Maka ditambahlah sesuatu, bukan beban, tetapi ditambah amalan, di mana amalan itu dia dapat mencapai derajat yang sempurna di sisi Allah. Jadi ada panggilan, dan panggilan ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Iman itu banyak cabangnya. Nanti orang dikatakan beriman kalau ada nilai-nilai keimanan terpancar dalam perbuatannya. Dia salat, dia puasa, dia bersedekah, berzakat, dia amar ma'ruf nahi munkar, dia menghindarkan diri dari perbuatan maksiat, baru dikatakan orang beriman. Tidak bisa dikatakan saya beriman tetapi tidak ada buktinya. Nah, ketika orang sudah bagus keimanannya, jadikanlah puasa ini sebagai salah satu amalan kepada umat mukmin untuk mencapai derajat setinggi-tingginya, di mana derajat itu adalah setingkat dengan derajatnya para nabi. Diadakanlah bulan suci Ramadan. Nah, bulan suci Ramadan ini adalah bulan kita, bulan dihadirkan oleh Allah untuk mencapai derajat tertentu. Kemudian kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang beriman, itu ada makna ubudiyah di dalamnya. Makna penghambaan seorang manusia
Artinya seorang manusia, seorang mukmin sudah menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu datanglah perintah kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan kalian berpuasa, bukan lagi puasa sunnah. Kama kutiba alal ladina min qablikum, dan diberikan ikatan penjelasan bahwa puasa yang sementara dikerjakan, diperintahkan itu bukanlah satu hal yang baru pada umat manusia, tetapi umat-umat sebelumnya telah melakukan ibadah puasa. Ya. Orang-orang terdahulu untuk membuktikan keimanannya, mereka juga harus berpuasa. Yang pertama kita lihat bahwa ada yang kita kenal dengan puasa Daud, ya. Artinya Nabi Daud tidak mungkin dikatakan puasa Daud kalau Nabi Daud tidak berpuasa. Artinya dulu sudah. Nabi Musa juga berpuasa, para anbiya itu berpuasa. Tetapi beda dengan tata cara puasanya umat mukmin. Mereka berpuasa dengan syariat tersendiri. Kalau umat mukmin berpuasa, umat Islam berpuasa, itu puasa kasih sayang, di mana tidak dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelaparan terlalu lama, lemah terlalu lama. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan ada yang namanya sahur, tasaharu, fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian, sesungguhnya dalam sahur itu ada berkah. Dan Nabi contohkan, sewaktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sahur, bukan di tengah malam sahurnya Nabi, tidak, tapi menjelang subuh. Ya. Akhirus sahur, perlambat sahur itu. Kemudian ditajil buka puasa. Tajil dipercepat tetap pada waktunya, bukan dipercepat sebelum maghrib. Ya, bukan dipercepat namanya itu membatalkan puasa, tapi dipercepat yaitu yang dimaksud adalah pada waktunya. Kenapa harus demikian? Karena orang-orang ahlul kitab, kita tahu siapa ahlul kitab, itu mereka berpuasa sesuai dengan hawa nafsunya. Kadang-kadang mereka mengatakan saya berpuasa sudah datang maghrib belum mau buka puasa sampai tengah malam. Ada yang menyambung lagi sampai subuh puasanya, 2 hari tinggal sampai lemah sekali. Seperti itu. Nah, dalam salah satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yazalul ummatu bi khairin ma ajjalul fitrah wa akharu as-sahur. Masih baik itu umat mukmin apabila dia mempercepat tajilnya dan memperlambat sahurnya. Kenapa? Karena itulah perbedaan antara puasa ahlul kitab dengan puasanya orang-orang mukmin, yaitu puasanya orang-orang Islam. Beda, mereka puasa sampai maghrib belum buka puasa, masih terus sampai tengah malam. Umat Islam tidak, begitu datang, ya Nabi bahkan mencontohkan kalau sudah terbit matahari, ya mulai kita berpuasa, terbenam di sana kita sudah berbuka. Seperti itu. Ya. Kemudian setelah Nabi sahur, itu ditanya Ibnu Mas'ud, pernah ditanya bagaimana itu? Ibnu Mas'ud bertanya kepada sahabat yang pernah melihat Nabi sahur, bagaimana itu sahurnya Nabi? Kata Ibnu Mas'ud, itu sahurnya Nabi, jarak antara sahurnya Nabi dengan azan subuh, azannya Abdullah bin Ummil Maktum. Ya, dulu itu 2 kali azan, ada azan membangunkan untuk salat subuh, ya. Ada azan Abdullah bin Ummil Maktum, yaitu di situ juga azan fajar betul. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah sahur dengan waktu azan itu dihitung oleh sahabat bahwa kira-kira membaca ayat-ayat pendek itu sekitar 50 ayat. 50 ayat dekat-dekat. Ya kalau dibaca secara tartib kan cepat itu. Kalau perlu lawahat diulang-ulang berapa kali itu sampai 50 ayat. Ya kira-kira kurang lebih seperti sekarang ini ya. Jadi alhamdulillah sunnah itu masih berlaku sampai sekarang.
keterikatan puasanya umat mukmin ini adalah puasa dalam rangka mengangkat derajatnya, berbeda dengan puasanya orang-orang ahlul kitab. Nah, ketika Nabi hijrah ke Madinah sudah mendapatkan orang berpuasa. Mereka berpuasa pada hari, ada yang berpuasa pada hari Sabtu. Ya, orang Yahudi berpuasa pada hari Sabtu. Sebelum Muharram mereka berpuasa. Kata Nabi, sebelum Muharram kita lebih utama berpuasa sebelum Muharram. Jangan sebelum Muharram 9 Muharram kita juga harus puasa. Tetapi Rasul belum mengerjakannya, kemudian wafat pada tahun berikutnya. Ya, tahun. Ya, ketika Nabi berpuasa terus, kemudian pada akhir-akhir hayatnya mengatakan nanti pada berikutnya kita akan berpuasa pada 9 Muharram. Ya, maka hari Tasu'a ya, tapi Nabi sudah wafat saat itu. Ya, jadi Nabi mengatakan kita lebih utama berpuasa. Kemudian setelah datang ini puasa Ramadan, tidak mungkin juga ahlul kitab. Dia juga puasa 30 hari. Ya, disamakan. Di puasa juga 30 hari, dan puasanya melewati maghrib sampai tengah malam. Kemudian ketika seorang rajanya itu dalam keadaan sakit, dia berniat, kalau saya sembuh, saya berpuasa 1 minggu. Ya, berpuasa 10 hari. Nah, dia tambah lagi 10 hari. Kemudian ada lagi yang lain berniat lagi dari golongan para pembesar mereka, maka dia tambah lagi menjadi 47 hari. Ketika wafat rajanya, dia tambah lagi 3 hari. Akhirnya puasanya mereka 50 hari dalam 1 tahun. Mereka juga berpuasa. Nah, umat mukmin tidak begitu caranya berpuasa. Bukan karena berpuasa berlomba-lomba menyaingi orang lain, tetapi ini adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kemudian la'allakum tattaqun, agar kalian semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian etika puasa, setelah kita berpuasa tidak hanya berpuasa dari sisi makan dan minum, tetapi Nabi bersabda, "Idza kana yaum shaumi ahadikum fala yarfa wa la yaskhab fa in qatalahu ahadun falyakun inni shaim." Jika pada hari puasa kalian, ya, maka janganlah kalian berkata-kata perkataan yang mengandung dosa, yang buruk-buruk, ya, fitnah dan seterusnya. Wala yaskhab, dan jangan bertengkar. Ya, bertengkar dengan kata-kata terutama. Yang dimaksud yaskhab ini adalah bertengkar atau memukul-pukulan, tetapi bertengkar dengan kata-kata. Ya. Fa in qatalahu, jika seseorang memerangimu atau ingin berselisih denganmu, falyaqul inni shaim. Hendaklah kalian mengatakan saya lagi berpuasa. Nah, ini semua yang dicontohkan oleh Nabi. Bagaimana Rasulullah SAW berbuka puasa? Wah, Nabi SAW berbuka puasa pertama-tama dengan tamam. Ya. Qabla an yusalli, dalam salah satu hadis dikatakan, karena Nabi SAW yaftiru bitamrin qabla an yusalli. Nabi itu berbuka puasa dengan kurma sebelum sholat. Ya, artinya setelah itu sholat, setelah itu baru makanan yang lain berumur. Kalau kita ingin mencontoh Nabi. Kemudian dalam hadis lain dikatakan, karena Rasulullah SAW yakfiru birutubatin fa illam yajid fatumayratin fa illam yajid hasawatin minal ma'. Kalau Nabi berbuka puasa itu pertama dengan kurma basah. Ya, kalau kurma itu kurma ada 2 ya, ada yang basah, ada yang rutobatin. Rutob artinya sesuatu yang basah. Fa'illam, jadi kalau dia tidak mendapatkan fabi tumairat, jadi kurma-kurma yang keras. Kalau tidak dapat air putih. Ya, hasawatin minal ma'. Ternyata setelah diteliti oleh para ulama, ini bukan penelitian, para ulama mereka menyimpulkan bahwa kalau buka puasa dengan kurma itu, katanya kalau ada sisa-sisa lendir di dalam atau sisa makanan yang dari sebelumnya itu terkupas habis semua. Kalaupun ada yang lain, maka itu akan menjadi daging, seperti itu.
ya. Setelah itu baru makan makanan yang lain setelah salat. Nah, ini merupakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Jadi puasanya orang Muslim ini adalah puasa yang memang sesuai dengan fitrahnya manusia. Ya. Ternyata semakin cerdas saat ini, orang-orang semakin cerdas mengenai kesehatan. Sudah banyak postingan-postingan tentang dari penemuan ilmiah betapa orang berpuasa itu menjadikan tubuh ini sehat, dan kita semua sudah tahu itu. Saya kira seperti itu. Oleh karena itu, mari sebelum kita mengerjakan puasa ini sebagai satu amalan untuk kesehatan, lebih daripada itu kita kerjakan karena at-ta'abbud billah, karena kita menyembah kepada Allah. Dengan puasa kita menyembah kepada Allah. Dengan bersungguh-sungguh pada bulan suci Ramadan kita menyembah kepada Allah. Dan jangan lupa bahwa kita berpuasa ini adalah pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan tersendiri keistimewaannya, puasa tersendiri keistimewaannya. Ketika dia bergabung, subhanallah, maka puasanya orang dilipat gandakan tak terkira, dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu menghitung pahalanya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan pada malam ini. Mari kita bersungguh-sungguh pada malam ketiga dan seterusnya untuk terus mendaki di dalam melaksanakan ibadah-ibadah. Hadanallahu wa iyyakum walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي.